Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rizky, kelas manajemen 21 MBI dengan NPM 21411150, prodi S1 manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah dasar sistem telekomunikasi dengan dosen pengampu Bapak Hernando Rizky Dalimunte. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi radio sistem atau sistem komunikasi radio adalah metode pertukaran informasi melalui pembangunan gelombang radio yang merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Sistem ini melibatkan transmisi sinyal, pesan, atau data melalui frekuensi radio, biasanya menggunakan kombinasi perangkat elektronik dan antena. Sistem komunikasi radio banyak digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyiaran, telekomunikasi, dan operasi militer. Mereka dapat beroperasi dalam jarak jauh dan sinyalnya dapat diterima oleh perangkat seperti radio, telepon seluler, dan penerima satelit. Konsep dari sistem radio yaitu merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Sistem komunikasi radio dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Keuntungannya itu bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak diperlukan pemasangan kabel yang lebih rumit. Kerugiannya itu bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu frekuensi. Untuk mencegah suatu intervensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Kemudian frekuensi dan panjang gelombangnya. Frekuensi radio itu spektrum energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di antara spektrum gelombang audio dan spektrum gelombang cahaya. Panjang gelombang radio, panjang suatu gelombang elektromagnetik yang merambat dalam suatu periode. Kemudian radio wave. Electromagnetic wave itu F3000 GHz. Gelombang elektromagnetik memiliki dua vektor, yaitu H sebagai medan magnet, E sebagai medan listrik. Kemudian selanjutnya band frekuensi radio, yang nama adalah very low frekuensi atau PLF, yaitu frekuensinya kurang lebih 30 kHz, panjang gelombangnya 10 km. Low frekuensi LF yaitu 30 sampai dengan 300 kHz, yaitu panjangnya itu dari 1 sampai 10 km. Medium frekuensi atau MF yaitu 300 hingga 3000 kHz, panjang 100 hingga 1000 km. Kemudian high frekuensi HF yaitu 3 sampai 30 MHz, 10 hingga 100 meter. Kemudian very high frekuensi IHF 30 hingga 300 MHz, 1 sampai 10 meter. Kemudian ultra high frekuensi UHF 300 hingga 3000 MHz. Panjangnya itu 10 hingga 100 cm. Kemudian super high frekuensi SHF 3 sampai 30 GHz, itu panjang gelombangnya 1 sampai 10 cm. Extremely high freq yaitu IHF 30 hingga 300 GHz, panjang 1 hingga 10 mm. Contohnya yaitu sinyal baseband, replika listrik dari pesan itu sendiri. Misalnya, sinyal baseband tidak cocok untuk transmisi melalui media transmisi. Sinyal pembawa, sinyal listrik yang digunakan untuk membawa sinyal pita dasar. Kemudian modulasi, proses yang memodifikasi sinyal pembawa sesuai dengan sinyal masukan. Kemudian modulasi mengarah pada translasi frekuensi. Kemudian metode modulasi itu ada AM, FM, PAM, PCM, dan lain-lain. Alasan modulasi untuk kemudahan radiasi atau penerimaan untuk terjemahan frekuensi ke pita yang ditetapkan dan untuk multiplexing. Kemudian transceiver yaitu contohnya sebagai berikut, dan contoh dari receiver ada pada gambar berikut, yaitu mic, if filter, modulator, penguat RF, kemudian antena. Kemudian contoh receiver RF, BPF, kemudian penguat RF, detektor, if filter, penguat if, kemudian speaker. Kemudian advanced system yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian selanjutnya itu elemen dari radio system. Yang pertama, sumber dari sinyal pesan atau informasi, mungkin suatu mikrofon, kamera, atau alat lain yang mengubah informasi yang dingin menjadi sinyal listrik. Low pass filter, sinyal informasi tersebut diperkuat dan dilewatkan melalui low pass filter untuk membatasi lebar pita. Osilator RF,
Menentukan frekuensi pembawa atau kelipatannya. Penguat. Satu atau beberapa tingkat penguat menaikkan tingkat daya sinyal dari osilator kebesaran yang diperlukan untuk memasukkan ke modulator. Modulator menggabungkan sinyal dan komponen-komponen frekuensi pembawa untuk menghasilkan gelombang termodulasi. Spektrum sinyal keluaran berada dalam daerah frekuensi pembawa RF yang diinginkan. Penguatan tambahan mungkin diperlukan setelah modulasi untuk membawa tingkat daya sinyal pada harga masukan ke antena yang diinginkan. Antena pemancar mengubah energi RF menjadi gelombang elektromagnet dan polarisasi yang diinginkan. Antena harus diarahkan sebanyak mungkin energi yang dipancarkan menuju ke antena penerima. Kemudian yang ke-8 selanjutnya, antena penerima dapat bersifat omnidireksional ke segala arah untuk masuk pelayanan umum, broadcast ataupun sangat terarah untuk komunikasi. Kemudian selanjutnya yang ke-9, tingkat penguat RF menaikkan daya sinyal ke tingkat yang sesuai untuk memasukkan ke mixer dan membantu mengisolasi osilator lokal dari antena. Contoh osilator lokal dalam penerima ditala untuk menghasilkan frekuensi FLO sebesar FRF plus FIF atau FRF kurang FIF. Pencampuran mixer merupakan alat nonlinear yang menggeser sinyal yang diterima pada FRF ke frekuensi intermediasi FIF. Modulasi pada pembawa yang diterima juga diubah ke frekuensi IF. Penguat IF menaikkan sinyal ke tingkat yang cocok untuk deteksi dan menyediakan sebagian besar pemilihan frekuensi yang diperlukan untuk melewatkan sinyal yang diperlukan dan menyaring keluar, yaitu dengan filter sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang terdapat dalam keluaran mixer. Kemudian detektor pemulihan sinyal pesan asli dari masukan IF termodulasi. Penguat audio dan video menaikkan tingkat daya keluaran detektor kebesaran yang sesuai untuk masukan pengeras suara, tabung, televisi, atau alat keluaran lainnya. Alat keluaran mengubah sinyal informasi kembali ke bentuk aslinya, gelombang suara, gambar, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium antara lain pada cair udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Kemudian itu gambar propagasi. Propagasi gelombang tanah itu langsung gelombang pantulan tanah. Contohnya sebagai gambar berikut: reseptor antena, transmitter antena. Propagasi ionosfer memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50 hingga 500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Lapisan D itu 50 hingga 90 km, lapisan E 90 hingga 145 km, lapisan F 160 hingga 400 km. Propagasi ionosfer, lapisan D itu merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer, menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, melewatkan gelombang frekuensi tinggi, ionisasi max pada siang dan menghilang pada malam hari. Lapisan E itu memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Suatu sinyal dapat dibiasakan atau dapat diteruskan ke lapisan F. Pada malam hari, sinyal dapat melewati lap ini karena pada malam hari lapisan ini menyusut. Lapisan F dibagi menjadi dua bagian, F1 dan F2. Pada siang hari, pada malam hari, kedua lapisan akan menjadi satu, memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi HF. Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi IHF, UHF akan dilewatkan. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM jarak jauh. Kemudian ini adalah gambar dari propagasi ionosfernya. Kemudian selanjutnya antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk daerah frekuensi 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF dan UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidireksional dan dua, yaitu antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah. Omnidireksional digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena omnidireksional dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal dan juga dengan polarisasi horizontal. Kemudian yaitu omnidireksional itu macamnya ada antena koaksial dan antena Brown, antena vertikal dengan penguatan tinggi. Omnidireksional itu macamnya ada antena super transil dan antena super gain. Kemudian antena berarah digunakan untuk berhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pancaran berarah antara lain adalah
antena Cornell reflektor, antena Yagi-Uda, antena parabola, antena helika. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.